Halo Bu Anissa dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi PSHK 14 tentang inventory atau sering disebut dengan persediaan. Sebelum kelompok kami memberikan penjelasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu, yang terdiri dari yang pertama, Stephanie Laura Natania dengan NIM 2020-50-122. Yang kedua, Karisa dengan NIM 2020-50-152. Ketiga, Ferris Octaviani dengan NIM 2020-50-153. Keempat, Teresa Theodora dengan NIM 2020-50-155. Keenam, Gadis Garaldo dengan NIM 2020-50-157. Dan ini saya Indra dengan NIM 2020-50-169. Dan yang terakhir, Feni dengan NIM 2020-50-343. Nah, untuk materi awal, akan saya menjelaskan apa sih PSHK 14. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, atau sering disebut dengan PSHK, nomor 14 tentang persediaan, telah disetujui dalam Rapat Komite Prinsip Akuntansi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1994 dan telah disahkan oleh pengurus Pusat Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 7 September 1994. Nah, PSHK 14 itu tentang persediaan. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Dalam proses produksi penjualan tersebut atau dalam bentuk bahan dan dalam bentuk perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Tolong next slide. Berikut adalah pengertian inventory. Inventory atau sering disebut dengan persediaan adalah aktiva lancar. Yang pertama itu adalah tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Kedua, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Ketiga, dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau kita sering sebut dengan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferris Octaviani. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi dari apa aja sih? Persediaan itu meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Misalnya barang dagang yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Yang kedua, persediaan juga mencakupi barang jadi yang telah diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi oleh perusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang selanjutnya adalah biaya persediaan. Biaya persediaan yang pertama ada biaya pembelian. Biaya pembelian meliputi harga pembelian, biaya masuk dan pajak lainnya, dan biaya pengangkutan, penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon dagang atau trade discount, rabat, dan pos lain yang serupa akan dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Yang kedua ada biaya konversi. Biaya konversi meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead produksi tetap dan variabel yang akan dialokasikan secara sistematis yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi barang jadi. Biaya overhead produksi tetap adalah biaya produksi tak langsung yang relatif konstan tanpa memperhatikan volume produksi yang dihasilkan, seperti penyusutan, pemeliharaan bangunan dan peralatan pabrik, dan biaya manajemen serta administrasi pabrik. Biaya overhead produksi adalah biaya yang berubah secara langsung atau hampir secara langsung mengikuti perubahan volume produksi seperti bahan tak langsung dan upah tak langsung. Yang ketiga ada biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai, atau present location and condition. Biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Misalnya, dalam keadaan tertentu diperkenankan untuk membebankan biaya overhead non-produksi atau biaya perancangan produk untuk pelanggan khusus sebagai biaya persediaan. Ada beberapa contoh biaya yang dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban. Yang pertama ada jumlah pemborosan bahan, upah,
atau biaya produksi lainnya yang tidak normal. Yang kedua ada biaya penyimpanan, kecuali biaya tersebut diperlukan dalam proses produksi sebelum dilanjutkan pada tahap produksi berikutnya. Nah, selanjutnya ada teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran biaya ini terdiri dari dua metode. Yang pertama ada metode biaya standar. Metode biaya standar ini memperhitungkan tingkat normal penggunaan bahan dan perlengkapan, upah, efisiensi, dan pemanfaatan kapasitas. Biaya standar ditelaah secara berkala dan bila perlu direvisi sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang kedua, ada metode eceran atau retail yang dapat digunakan bila hasilnya mendekati biaya historis. Metode eceran seringkali digunakan dalam perdagangan eceran untuk menilai persediaan sejumlah besar barang yang berubah dengan cepat dan memiliki margin yang tidak jauh berbeda sehingga tidak praktis kalau digunakan dengan metode penetapan biaya lainnya. Biaya persediaan ditentukan dengan mengurangi harga jual persediaan dengan persentase margin bruto yang sesuai. Persentase tersebut digunakan dengan memperhatikan persediaan yang diturunkan nilainya di bawah harga jual normal. Presentasi rata-rata sering digunakan untuk setiap departemen penjualan eceran yang menjual kelompok barang yang berbeda. Persediaan yang dibeli dengan pembayaran tidak boleh ditunda dengan memasukkan unsur bunga. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Teresia. Baik, Stefani akan melanjutkan untuk rumus biaya. Jadi untuk barang yang tidak dapat diganti dengan barang lain atau not interchangeable, serta jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus, disebut dengan identifikasi khusus terhadap biaya masing-masing. Cara ini merupakan perlakuan yang sesuai bagi barang yang dipisahkan untuk proyek khusus, baik yang dibeli maupun yang dihasilkan. Namun demikian, identifikasi khusus biaya tidak tepat bagi sejumlah besar barang homogen yang dapat menggantikan satu sama lain, atau ordinarily interchangeable. Dalam keadaan demikian, metode pemilihan barang yang masih berada dalam persediaan dapat digunakan untuk menentukan di muka dampaknya terhadap laba rugi periode berjalan. Untuk barang lain dihitung dengan menggunakan rumus biaya. Yang pertama adalah masuk pertama, keluar pertama, atau first in, first out, FIFO. Jadi metode FIFO mengasumsikan barang dalam persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Lalu yang kedua adalah rata-rata atau weighted average. Dengan rumus biaya rata-rata tertimbang, biaya setiap barang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari barang serupa pada awal periode dan biaya barang serupa yang dibeli atau diproduksi selama periode. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan secara berkala atau pada setiap penerimaan kiriman, tergantung pada keadaan perusahaan. Yang ketiga adalah masuk terakhir keluar pertama atau LIFO. Jadi rumus LIFO ini mengasumsikan barang yang dibeli atau diproduksi terakhir dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga yang termasuk dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi terdahulu. Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan. Oke, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh kedua teman saya, yaitu Teresia dan Gary. Baik, terima kasih Stefani. Selanjutnya kita akan membahas nilai realisasi bersih. Konsisten dengan pendapat, yaitu aktiva seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang mungkin dapat direalisasi. Sementara itu, nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Dalam estimasi nilai realisasi bersih, ada yang pertama yaitu berdasarkan bukti yang paling andal yang tersedia. Yang kedua, mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait. Dan yang ketiga, mempertimbangkan tujuan persediaan.
Jadi estimasi nilai realisasi bersih ini didasarkan pada bukti yang paling andal yang tersedia pada saat estimasi dilakukan terhadap jumlah persediaan yang diharapkan dapat direalisasi. Estimasi ini mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah akhir periode sepanjang peristiwa tersebut menegaskan kondisi yang ada pada akhir periode. Estimasi nilai realisasi bersih juga mempertimbangkan tujuan pengadaan persediaan yang bersangkutan. Misalnya, nilai realisasi bersih kuantitas persediaan yang dimiliki untuk memenuhi kontrak penjualan produk atau jasa didasarkan pada harga kontrak. Bila kontrak penjualan adalah untuk kuantitas barang yang lebih kecil daripada persediaan, nilai realisasi bersih untuk kelebihannya harus didasarkan pada harga penjualan umum. Kerugian kontingen dari kontrak pembelian yang melebihi kuantitas persediaan yang dimiliki dan kerugian kontingen dari kontrak pembelian diberlakukan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 8 tentang kontingensi dan peristiwa setelah tanggal neraca. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang nilai realisasi bersih. Jadi di materi kali ini dibagi dua, yaitu biaya ganti atau replacement cost. Jadi maksudnya apa? Nilai bahan baku dan perlengkapan lain yang diadakan untuk digunakan dalam produksi persediaan tidak diturunkan di bawah biaya bila barang jadi yang dihasilkan diharapkan dapat dijual sebesar atau di atas biaya tersebut. Namun demikian, bila penurunan harga bahan baku mengindikasikan biaya barang jadi yang dihasilkan akan melebihi nilai realisasi bersih, maka nilai bahan diturunkan ke nilai realisasi bersih. Dalam kondisi semacam itu, biaya ganti atau replacement cost merupakan tolak ukur terbaik yang tersedia bagi nilai realisasi bersih. Kemudian ada harga jual dikurangi dengan biaya untuk melakukan penjualan. Maksudnya, nilai realisasi bersih yang telah ditentukan harus ditinjau kembali pada setiap periode berikutnya. Apabila kondisi yang semula mengakibatkan penurunan nilai persediaan di bawah biaya ternyata tidak lagi berlaku, maka jumlah penurunan nilai harus dieliminasi balik atau reverse sedemikian rupa sehingga jumlah tercatat baru persediaan adalah yang terendah dari biaya atau nilai realisasi yang telah direvisi. Hal ini dapat timbul jika suatu barang dalam persediaan yang dicantumkan sebesar nilai realisasi bersih karena harga jualnya telah turun dan masih dimiliki pada periode berikutnya dan harga jualnya telah meningkat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni. Oke, nah setelah pendapatan dari periode akuntansi diakui sesuai dengan prinsip pendapatan, pengakuan sebagai beban diterapkan untuk mengakui beban periode tersebut. Nah, perusahaan dalam melaksanakan operasinya menggunakan sumber daya yang digunakan dan yang dialokasikan dalam hal ini sebagai beban. Nah, pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kewajiban atau penurunan aktiva. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos pendapatan tertentu yang diperoleh. Nah, yang pertama adalah jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan. Nah, untuk yang keduanya ada setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Lalu yang ketiga ada setiap pemulihan kembali diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadi pemulihan tersebut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Clarissa. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengakuan, yaitu kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan, serta total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas, dan jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar, lalu dikurangi dengan biaya untuk menjual, dan juga jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang dari jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan. Lalu, jumlah dari setiap pemulihan yaitu dari setiap penurunan nilai yang diakui. Serta kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan. Serta nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban. Lalu presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Stefani. Terima kasih.
Terima kasih Clarissa. Oke, saya akan melanjutkan presentasi mengenai metode average atau weighted. Jadi sebelumnya saya mau jelasin dulu kalau misalnya metode average ini biasa disebut sebagai metode rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode average adalah titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Jadi kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara metode LIFO dan FIFO. Dalam penerapan metode average, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Sekarang saya akan membahas mengenai perhitungan dari metode average ini. Jadi di sini tertera kalau misalnya data pada tanggal 12 Mei ini pembeliannya sebesar 100 unit dengan biayanya sebesar $1.000. Untuk 14 Agustus, pembelian sebesar 200 unit dengan biaya $2.200. Dan pada tanggal 18 September, pembelian adalah 120 unit dengan biaya $1.800. Pembelian dari bulan Mei, Agustus, dan September ini, jika ditotal akan menghasilkan sebesar 420 unit dengan harga transaksi pembelian sebesar $5.000. Lalu bagaimana sih cara untuk menghitungnya? Yang pertama itu adalah hitung biaya rata-rata per unitnya, yaitu $5.000 dibagi dengan 420. Hasilnya adalah $11.905. Kedua adalah aplikasikan biaya rata-rata per unit pada jumlah yang terjual untuk memperoleh harga pokok penjualan, yaitu dari 420 dikurang 20 dikali dengan $11.905 adalah $4.762. Lalu step ketiga adalah aplikasikan biaya rata-rata per unit pada jumlah yang tersisa di persediaan untuk menentukan persediaan akhir, yaitu 20 dikali $11.91. Hasilnya adalah $238. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teresia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode FIFO. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Stefani bahwa metode FIFO ini hasilnya dari first in first out yang mengasumsikan barang dalam persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Ini berikut contoh soalnya. Jadi data yang diberikan tanggal Mei 12 pembelian itu 100 unit dengan biaya 1.000. Lalu untuk Agustus 14 200 unit dengan harga $11 yaitu seharga $2.200. Lalu September 18 120 unit dengan harga $15 yaitu $1.800. Nah, kalau kita menghitung HPP-nya atau harga pokok penjualan di FIFO, pertama kalau misalkan dia terjual 100 terjual, berarti kita menggunakan unit yang pertama, harga yang $10 pertama, yaitu 100 dikali dengan $10, maka akan didapatkan $1.000. Lalu yang kedua, 200 terjual, berarti kita menggunakan yang pada periode Agustus 14, karena yang di Mei tadi kan sudah habis ya terjual persediaan kita. Lalu kita menggunakan harga $11 nih teman-teman. Jadi 200 dikali dengan $11, kita dapatkan $2.200. Lalu selanjutnya 100 terjual. 100 terjual, kita lihat persediaan kita pada Mei dan Agustus sudah habis terjual, maka kita pakai yang September, yaitu dengan harga $15. Maka 100 dikali dengan $15 akan didapat 1.500. Nah, kita total berarti kita mendapatkan $4.700, maka itu adalah HPP kita. Lalu persediaan akhir kita masih memiliki 20 unit barang yang tersisa, maka 20 unit ini dikali dengan harga terakhir yang kita punya yang pada tanggal September 18 yaitu $15, maka akan didapatkan $300. Oke, untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Gary. Oke, baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan tentang metode LIFO. Jadi metode LIFO ini adalah last in first out, di mana barang yang terakhir masuk akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan sebaliknya barang yang pertama kali masuk akan dikeluarkan kemudian harinya. Oke, jadi di sini kita ada data yang diberikan. Tanggal 12 Mei dengan pembelian 100 unit dengan biaya $1.000. Kemudian tanggal 14 Agustus dengan pembelian 200 unit dengan harga $2.200. Kemudian tanggal 18 September dengan 120 unit untuk biaya 1.800. Oke, jadi untuk metode LIFO ini tuh dia penghitungan HPP itu berbeda dengan
FIFO. Jadi kalau LIFO ini kan seperti yang saya bilang tadi, barang yang terakhir kita beli itu barang yang dikeluarkan pertama. Jadi untuk 800 ini kenapa 80 terjual? Karena dia kan barang awal yang kita beli, yaitu 12 Mei. Maka ini yang akan dikeluarkan di terakhir. Jadi 80 terjual, kemudian sisanya masih 20. Maka 80 dikali 10 dapat $800. Kemudian dilanjuti dengan 14 Agustus, yaitu yang 200 yang terjual. 200 dikali 11 dapat $2.200. Kemudian 120 yang terjual ya pada 18 September, jadi 120 dikali 15 dapat 1.800. Nah, jadi untuk HPP kali ini tuh dia yang terjual, yang masih mempunyai sisa tuh di bulan Mei 12, karena kan dia kebalikan dari FIFO. Kemudian kita total dan mendapatkan hasilnya $4.800. Itu untuk HPP. Nah, untuk persediaan akhirnya kita kalikan 20 ini adalah sisa barang dari 12 Mei dikali dengan harga satuannya, yaitu $10. Maka kita akan mendapatkan $200. Jadi seperti itu aja untuk metode LIFO. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feni. Oke, makasih Gary. Nah, sekarang kita akan membahas metode gross profit. Nah, metode gross profit ini bersifat estimasi dalam penilaian persediaannya. Nah, biasanya diterapkan karena keterbatasan dokumen yang terkait dengan persediaan. Nah, misalnya karena terjadi bencana seperti kebakaran ataupun banjir. Dasar penilaian persediaannya adalah pada presentasi laba kotor perusahaan tahun berjalan ataupun rata-rata selama beberapa tahun. Nah, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama adalah mengestimasi nilai penjualan tahun berjalan. Yang kedua, dengan menghitung nilai harga pokok penjualan berdasarkan pada presentase laba kotor yang telah diketahui. Lalu yang ketiga adalah dengan menghitung estimasi nilai persediaan akhir dengan mengurangkan harga pokok penjualan terhadap penjualan. Nah, catatan untuk metode gross profit atau presentase gross profit dapat dinyatakan sebagai yang pertama ada persen dari penjualan. Yang kedua ada persen dari biaya atau cost. Yang ketiga ada presentase gross profit biaya didasarkan pada data historis. Yang terakhir ada metode gross profit biasanya tidak diterima untuk pelaporan keuangan. Nah, cara menghitung dengan metode gross profit yaitu dengan menghitung selisih antara pendapatan dan juga HPP. Di sini yang dimaksud dengan pendapatan adalah hasil atau laba dari penjual. Nah, sedangkan harga pokok produksi atau HPP adalah biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Nah, keberadaan HPP ini akan mempermudah dalam menentukan harga produk sehingga semakin jelas laba kotor yang akan diterima oleh perusahaan. Nah, cara menghitung laba kotor atau gross profit harus menggunakan sebuah rumus. Nah, rumusnya adalah gross profit atau laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP. Nah, ini adalah contoh soal perhitungannya. Nah, diketahui data persediaan awal sebesar $50.000, lalu untuk pembelian bersihnya sebesar $125.000, nah untuk penjualan netnya ada $112.000. Nah, untuk presentasi gross profit pada penjualan sebesar 40%. Nah, di sini ditanya adalah estimasi nilai persediaan akhir. Nah, untuk pembahasan soal akan dilanjutkan oleh teman saya Clarissa. Baik, kita lanjutkan mencari estimasi nilai persediaan. Jadi, pertama-tama kita cari terlebih dahulu gross profit, yaitu penjualan dikurangi HPP atau harga pokok penjualan. Penjualan kita dapat dari soal yaitu $112.000 dan HPP-nya belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu gross profit. Karena diketahui di soal yaitu persentase gross profit pada penjualan yaitu 40%, maka penjualan 112.000 dikalikan dengan persentase yaitu 40%, maka hasilnya yaitu $44.800. Maka kita bisa cari HPP-nya yaitu penjualan $112.000 dikurangi dengan gross profit yaitu $44.800, maka hasilnya yaitu $67.200. Lalu terakhir kita cari persediaan akhir yaitu nilai barang siap jual dikurangi HPP. Nilai barang siap jual didapatkan dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih yaitu $50.000 ditambahkan dengan $100.025. Maka nilai barang siap jual yaitu $175.000. Lalu HPP-nya kita dapat dari HPP sebelumnya. Maka persediaan akhir yaitu $175.000 ditambah dengan $67.200, maka hasil dari estimasi nilai persediaan akhir yaitu $107.800. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian materi
ada kesalahan kata atau beberapa kata yang menyinggung Bu Anissa dan teman-teman sekalian. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.